Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita masuk materi, Ibu mau bertanya, siapa yang pagi ini bangun tepat waktu? Angkat tangannya, ayo. Oke, bagus. Siapa yang pernah lupa mengerjakan PR? Coba angkat tangannya. Nah, ternyata kita semua pernah mengalami yang namanya lupa mengerjakan PR. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menjadi siswa yang disiplin dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ibu ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Kalian perhatikan, menurut kalian dari dua gambar ini, manakah anak yang siap menghadapi ujian? Betul, gambar A, gambar anak yang sedang belajar. Kenapa? Betul sekali, karena dia rajin belajar. Kalau gambar B itu kan anak-anak lagi bermain. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara agar kita menjadi pelajar yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mendengar pengalaman kalian. Siapa yang pernah menunda-nunda pekerjaan rumah sampai malam atau PR? Siapa nih yang pernah nunda-nunda PR, gak dikerjain sampai malam? Ayo angkat tangan. Nah, gimana rasanya ketika kamu menunda PR? Capek kan? Iya, jadi capek, jadi terburu-buru, ada perasaan gelisah karena menunda pekerjaan. Nah, itu dia akibat dari kita tidak disiplin. Harusnya kita kerjain langsung, kita malah gak kerjain, malah tunda-tunda. Hari ini kita coba mencari solusi bersama agar belajar lebih menyenangkan. Siap belajar? Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Pertama, memahami arti disiplin belajar. Yang kedua, menjelaskan manfaat disiplin belajar. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dan membuat kebiasaan belajar yang baik. Oke, anak-anak, apa itu disiplin? Disiplin berarti menjalani aktivitas sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Artinya, kita belajar untuk selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tidak ditunda-tunda, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Nah, kalau motivasi belajar, apa itu motivasi belajar anak-anak? Motivasi belajar adalah dorongan yang memacu siswa untuk belajar, mencapai tujuan, dan bertahan dalam menghadapi tantangan. Nah, anak-anak, kalau misalnya kita disiplin, apa sih manfaatnya? Betul, nilainya bagus, lebih pintar, hidupnya lebih teratur. Selain itu, kita juga jadi pribadi yang bertanggung jawab. Ciri-ciri anak disiplin. Yang pertama ada tepat waktu. Anak disiplin itu selalu mengatur waktunya dengan baik dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, bertanggung jawab. Mengambil tanggung jawab atau tugas yang diberikan dan menyelesaikan dengan sangat baik. Yang ketiga, ada patuh aturan. Anak disiplin selalu mengikuti aturan yang ada di rumah, sekolah, atau masyarakat. Begitu. Anak-anak, kenapa disiplin itu penting? Pertama, disiplin itu membantu kita mencapai tujuan dengan cara yang lebih teratur. Kedua, disiplin membentuk kebiasaan baik yang berguna di masa depan. Ketiga, disiplin mengajarkan untuk bertanggung jawab.
Nah, contoh-contoh berdisiplin. Misalnya di sekolah, contohnya apa? Benar, berpakaian dengan rapi dan sopan. Ada lagi? Yap, betul, mengerjakan tugas dari guru. Apalagi ya, ya? Benar, berangkat pagi supaya enggak terlambat. Bagus jawabannya. Lanjut ya. Kalau disiplin di rumah, gimana? Yap, betul, melaksanakan sholat 5 waktu contohnya ya. Nah, kedua ada apa lagi? Bangun tidur boleh, bangun tidur tepat waktu supaya sekolahnya enggak terlambat. Ada lagi? Membaca Al-Quran setiap hari boleh, membiasakan kebiasaan yang baik, bagus. Nah, sekarang bagaimana sih anak-anak cara menjaga agar kita tuh disiplin gitu. Yang pertama, kita bisa buat jadwal harian. Misalnya jam sekian bangun, jam sekian belajar, jam sekian main, jam sekian tidur. Dua, bertindak secara konsisten. Yang ketiga, ada patuh aturan, mematuhi aturan yang ada di sekolah dan juga di rumah. Nah, cukup materinya segitu aja. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah bekerja dalam kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan dua hal. Yang pertama, kebiasaan belajar yang baik, dan dua, kebiasaan belajar yang kurang baik. Oke, coba ibu mau nanya ke salah satu kelompok. Coba kelompok 1, sebutkan apa kebiasaan belajar yang baik. Betul sekali, belajar sebelum ujian. Oke, coba ibu mau tanya ke kelompok 4. Tadi kan kelompok 1 udah kebiasaan belajar yang baik. Sekarang kebiasaan belajar yang kurang baik menurut kelompok 4 itu apa? Oke, benar. Belajar sistem kebut semalam atau belajar sebelum ujian. Besoknya ujian, malam ini baru belajar. Benar, itu kurang baik ya. Nah, karena diskusinya sudah selesai, Ibu mau menunjukkan video singkat tentang motivasi belajar buat kita pribadi ya, buat kita semua. Sebentar Ibu, stop videonya. Perhatikan baik-baik ya, nanti ada pertanyaan. Niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol males maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boykot diri sendiri. Nggak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, "Oga!" Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Oke, dari video yang kalian tonton tadi, pesan apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ada yang bisa jawab? 1, belajar membutuhkan disiplin dan konsistensi. Jadi keberhasilan itu nggak bisa kita dapat secara instan. Belajar itu harus konsisten, misalnya setiap hari, atau punya jadwal-jadwal tertentu, tapi secara konsisten, dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam belajar itu wajar ya anak-anak. Yang penting adalah terus berusaha dan tidak berhenti mencoba. Yang ketiga, motivasi harus dibangun dari diri kita sendiri. Semangat belajar itu akan lebih kuat jika berasal dari diri kita sendiri. Dan kesadaran bahwa belajar penting untuk masa depan kita dan untuk mencapai cita-cita kita. Yang keempat, keluar dari rasa malas. Ini sih yang paling penting ya. Keluar dari rasa malas itu kayaknya berat banget ya anak-anak ya. Otak kita itu cenderung memilih hal yang enggak penting atau hal-hal yang menyenangkan, misalnya scroll TikTok, lihat video YouTube, itu kan menyenangkan ya. Nah, otak kita tuh lebih suka kayak gitu daripada yang belajar-belajar. Nah, yang keempat, maaf,
Nah, yang kelima, terakhir, manajemen waktu. Ini paling penting ya anak-anak. Kita itu harus bisa mengatur waktu, misalnya untuk bermain, belajar, istirahat, dan membantu orang tua di rumah. Baik, Ibu lanjut. Sekarang, buat jadwal belajar kalian di rumah di kertas yang Ibu bagikan. Tulis kapan kalian main, kapan kalian belajar, kapan kalian istirahat, kapan kalian membantu orang tua kalau membantu. Ingat ya, jadwal yang kalian tulis itu yang memang kalian lakukan setiap hari agar mudah dilaksanakan. Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Silahkan anak-anak. Sudah 10 menit, siapa yang berani menunjukkan jadwal kesehariannya? Yuk, maju. Oke, Arfan, ayo maju. Oke, Arfan belajarnya di jam 7 malam sampai jam 8 malam. Jam 9-nya langsung tidur supaya besok bangun subuh buat sholat subuh. Bagus ya. Bagus sekali, jadwalnya realistis dan mudah dilakukan. Oke, mari kita beri apresiasi untuk Arfan. Tepuk tangan teman-teman. Oke, sudah selesai sudah materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyebutkan manfaat disiplin belajar? Luar biasa, nilai lebih baik, tugas selesai tepat waktu, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hari ini kita belajar bahwa disiplin dan motivasi sangat penting untuk mencapai cita-cita kita. Tidak perlu belajar terlalu lama, yang penting rutin dan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Semoga kebiasaan baik yang kita pelajari bisa diterapkan setiap hari. Mari kita tutup kegiatan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.